Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM dalam mata kuliah Statistik Bisnis, dan yang saya hormati kepada teman-teman semuanya. Saya Dea Oktaviani NIM 28922500099 dari Prodi Manajemen ingin mempresentasikan hasil dari soal ujian setengah semester. Soal nomor 1, tabel berikut merupakan suatu distribusi frekuensi dari harga saham 100 perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Carilah nilai rata-rata median dan modus. Harga saham atau ratusan rupiah 60 sampai 62 banyak perusahaan 5, 63 sampai 65 banyak perusahaannya 18, 66 sampai 68 banyak perusahaannya 42, 69 sampai 71 banyak perusahaannya 27, 72 sampai 74 banyak perusahaannya 8. Jadi jumlah banyaknya perusahaan adalah 100. Jawaban nomor 1, rata-rata sama dengan 6.745 dibagi 100 sama dengan 67,75. Jadi nilai rata-rata adalah 67,75. Yang kedua, median. Median sama dengan 1/2 dikali 100 sama dengan 50. Dantum ke 50 berada pada frekuensi 42 yang terletak pada interval ketiga yaitu 66 sampai 68. Tepi kelas sama dengan 65,5. Frekuensi kumulatif sama dengan 5 ditambah 18 sama dengan 23. Frekuensi median sama dengan 42. Median sama dengan 65,5 ditambah 50 dikurang 23 per 42 dikali 3 sama dengan 65,5 ditambah 27 per 42 dikali 3 sama dengan 65,5 ditambah 1,93 sama dengan 67,43. Jadi nilai median adalah 67,43. Yang ketiga, modus. Frekuensi tertinggi adalah 42 yang terletak pada interval 66 sampai 68. Tepi kelas sama dengan 66 dikurang 0,5 sama dengan 65,5. D1 sama dengan 42 dikurang 18 sama dengan 24. D2 sama dengan 42 dikurang 27 sama dengan 15. P sama dengan 3. Modus sama dengan 65,5 ditambah 24 per 15 tambah 24 dikali 3 sama dengan 65,5 ditambah 24 per 39 dikali 3 sama dengan 65,5 ditambah 1,84 sama dengan 67,34. Jadi nilai modus adalah 67,34. Soal nomor 2, diketahui nilai ujian mata kuliah statistik bisnis yang diikuti oleh 50 siswa dinyatakan dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Nilai interval 61 sampai 65 frekuensinya 2, 66 sampai 70 nilai frekuensinya 5, 71 sampai 75 nilai frekuensinya 10, 76 sampai 80 nilai frekuensinya 11, 81 sampai 85 nilai frekuensinya 15, 86 sampai 90 nilai frekuensinya 4, 91 sampai 95 nilai frekuensinya 3. Jadi jumlah frekuensinya 50. A. Hitunglah berapa nilai kuartil 3, desil 4, dan persentil 30. B. Hitunglah range simpangan rata-rata, varians, dan standar deviasi. Jawaban nomor 2 dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kuartil 3. N sama dengan 50, kuartil 3 data ke 3/4, N sama dengan 3/4 dikali 50 sama dengan data ke 37,5. Kuartil 3 terletak pada interval ke-5 yaitu 81 sampai 85. TB3 sama dengan 81 dikurang 0,5 sama dengan 80,5. Frekuensi kuartil 3 sama dengan 15. FK sama dengan 2 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 11 sama dengan 28. F sama dengan 5. Kuartil 3 sama dengan 80,5 ditambah
37,5 dikurang 28 per 15 dikali 5 sama dengan 80,5 ditambah 9,5 per 15 dikali 5 sama dengan 80,5 ditambah 3,17 sama dengan 83,67. Jadi nilai kuartil 3 adalah 83,67. Yang kedua, desil 4. N sama dengan 50, desil 4 data ke 4 per 10 N sama dengan 4 per 10 dikali 50 sama dengan data ke 20. Desil 4 terletak pada interval ke-4 yaitu 76 sampai 80. Tepi kelas 76 dikurang 0,5 sama dengan 75,5. Frekuensi desil 4 sama dengan 11, FK sama dengan 2 tambah 5 tambah 10 sama dengan 17, F sama dengan 5. Desil 4 sama dengan 75,5 tambah 20 dikurang 17 per 11 dikali 5, 75,5 tambah 3 per 11 dikali 5 sama dengan 75,5 ditambah 1,36 sama dengan 76,86. Jadi nilai desil 4 adalah 76,86. Yang ketiga, persentil 30. N sama dengan 50, persentil 30 data ke 30 per 100 N sama dengan 30 per 100 dikali 50 data ke 15. Persentil 30 terletak pada interval ketiga yaitu 71 sampai 75. TB sama dengan 70,5. Frekuensi persentil 30 sama dengan 10, FK sama dengan 2 tambah 5 sama dengan 7, F sama dengan 5. Persentil 30 sama dengan 70,5 ditambah 15 dikurang 7 per 10 dikali 5 sama dengan 70,5 ditambah 8 per 10 dikali 5 sama dengan 70,5 ditambah 4 sama dengan 74,5. Jadi nilai persentil 30 adalah 74,5. Mencari range. Batas atas sama dengan 95, batas bawah sama dengan 61, R sama dengan batas atas dikurang batas bawah sama dengan 95 dikurang 61 sama dengan 34. Jadi hasil range-nya adalah 34. Mencari rata-rata. Rata-rata sama dengan 3.930 dibagi 50 sama dengan 78,6. Simpangan rata-rata sama dengan 1 per 50 dikali 293,6 sama dengan 5,87. Jadi hasil simpangan rata-rata adalah 5,87. Simpangan varian 1 per N dikurang 1 dikali 2632 sama dengan 1 per 50 dikurang 1 dikali 2632 sama dengan 1 per 49 dikali 2632 sama dengan 53,71. Jadi hasil simpangan varian adalah 53,71. Dan standar deviasi sama dengan akar dari 53,71 sama dengan 7,32. Soal nomor 3, berikut adalah data absensi karyawan pada PT Arta Kita Jakarta pada tahun 2021. Interval hari absensi 2-4 jumlah karyawan 6, 5-7 jumlah karyawan 10, 8-10 jumlah karyawan 16, 11-13 jumlah karyawan 11, 14-16 jumlah karyawan 5, 17-19 jumlah karyawan 2. Jumlah karyawan 50. A. Hitung jarak kuartil, deviasi kuartil, dan jarak persentil. B. Hitunglah koefisien kecondongan dan koefisien keruncingannya. Jawaban nomor 3, data absensi karyawan pada PT Arta Kita Jakarta. Jawaban nomor 3, rata-rata sama dengan 390 dibagi 50 sama dengan 7,8. Cari range. R sama dengan batas atas dikurang batas bawah sama dengan 19 dikurang 2 sama dengan 17.
Median. Letak median datum ke 1/2 N sama dengan 1/2 dikali 50 sama dengan 25. Datum ke-25 berada pada frekuensi 16 yang terletak pada interval ketiga, yaitu 8 sampai 10. Tepi kelas sama dengan 7,5, FK sama dengan 6 tambah 10 sama dengan 16, frekuensi median sama dengan 16, P sama dengan 3. Median sama dengan 7,5 ditambah 25 dikurang 16 per 16 dikali 3 sama dengan 7,5 ditambah 9 per 16 dikali 3 sama dengan 7,5 ditambah 1,68 sama dengan 9,18. JAK atau H sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Kuartil 1 sama dengan 1/4 N sama dengan 1/4 N dikali 50 sama dengan 12,5. Kuartil 2 sama dengan 2/4 N sama dengan 2/4 dikali 50 sama dengan 25. Kuartil 3 sama dengan 3/4 N sama dengan 3/4 dikali 50 sama dengan 37,5. Kuartil 1 sama dengan 12,5. Datum ke 12,5 berada pada frekuensi 10 yang terletak pada interval kedua, yaitu 5 sampai 7. Tepi kelas sama dengan 5 dikurang 0,5 sama dengan 4,5. Frekuensi kuartil 1 sama dengan 10. Sigma frekuensi kuartil 1 sama dengan 6. P sama dengan 3. Kuartil 1 sama dengan 4,5 sama dengan 12,5 dikurang 6 per 10 dikali 3 sama dengan 4,5 ditambah 6,5 per 10 dikali 3 sama dengan 4,5 tambah 1,95, jadi hasilnya 6,45. Kuartil 3 sama dengan 37,5. Datum ke 37,5 berada pada frekuensi 11 yang terletak pada interval ketiga, yaitu 11 sampai 13. Tepi kelas sama dengan 11 dikurang 0,5 sama dengan 10,5. Frekuensi kuartil 3 sama dengan 11. Sigma frekuensi kuartil 3 sama dengan 6 ditambah 10 ditambah 16 sama dengan 32. P sama dengan 3. Kuartil 3 sama dengan 10,5 ditambah 37,5 dikurang 32 per 11 dikali 3 sama dengan 10,5 ditambah 5,5 per 11 dikali 3 sama dengan 10,5 ditambah 1,5 sama dengan 12. Jadi kuartil 3 sama dengan 12. Range interkuartil. JAK atau H sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1 sama dengan 12 dikurang 6,45 sama dengan 5,55. Deviasi kuartil. DK atau SK 1/2 dikali kuartil 3 dikurang kuartil 1 sama dengan 1/2H sama dengan 1/2 dikali kuartil 3 dikurang kuartil 1 sama dengan 1/2 dikali 12 dikurang 6,45 sama dengan 2,775. Jarak persentil. Jarak persentil sama dengan persentil 90 dikurang persentil 10 sama dengan 90/100 dikali 50 dikurang 10/100 dikali 50 sama dengan 45 dikurang 5 sama dengan 40. Mencari koefisien kecondongan dan koefisien kerincingan. S sama dengan akar dari 745,2 per 50 dikurang 1. S sama dengan akar dari 745,2 per 49. S sama dengan akar dari 15,20 sama dengan S sama dengan 3,90. Koefisien kecondongan. SK sama dengan 3 dikali 7,8 dikurang 9,18 per 3,90 sama dengan 3 dikali 1,38 per 3,90 sama dengan min 1,05. Koefisien keruncingan. K4 sama dengan 1/50 dikali 8,531,617 per 3,90 akar 4.
A4 sama dengan 0,02 dikali 8,531,617 per 390 akar 4. A4 sama dengan 170,632,34 per 231,344,1. A4 sama dengan 0,7375. Soal nomor 4, diketahui tabel perkembangan komoditi tahun 2019 sampai 2020 sebagai berikut. Komoditi A pada tahun 2019 harga 300, kuantitas 45. Pada tahun 2020 harga 325, kuantitas 50. Komoditi B pada tahun 2019 harga 350, kuantitas 44. Pada tahun 2020 harga 375, kuantitas 52. Komoditi C pada tahun 2019 harga 375, kuantitas 50. Pada tahun 2020 harga 400, kuantitas 66. Komoditi D pada tahun 2019 harga 400, kuantitas 56. Pada tahun 2020 harga 425, kuantitas 60. Komoditi E pada tahun 2019 harga 450, kuantitas 60. Pada tahun 2020 harga 475, kuantitas 55. Berdasarkan tabel di atas, hitung indeks tahun 2020 dengan tahun dasar 2019 serta bagaimanakah tren atau kecenderungannya. Jawaban nomor 4. Hasil analisa dari tabel di atas berdasarkan IP komoditas A sampai D mengalami kenaikan, namun pada komoditas E mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2020. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.